Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sore buat teman-teman yang ada di manapun berada. Hari ini kita kembali lagi di acara Milenial Inspiratif kita, lanjutan yang kedua kemarin dengan narasumber Bang Jalal. Yang kemarin banyak banget yang DM kita di Instagram, nanyain terlalu cepat, terlalu singkat kemarin percakapan dengan Bang Jalal. Mereka pengen tahu organisasi dan kegiatan kampus yang ditekuni oleh Bang Jalal selama beliau berkuliah di S1 dan melanjutkan kuliahnya di S2. Nah, hari ini kita kedatangan kembali dengan Bang Jalal. Bisa disapa-sapa dulu, Bang? Teman-teman milenial? Siapa Bang? Gimana Bang? Bisa disapa-sapa dulu teman-teman milenialnya, Bang? Oke, siap. Selamat siang buat teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya untuk kedua kalinya. Mudah-mudahan tidak bosan melihat saya datang kembali di Milenial Hukum. Menambah sedikit pengetahuan tentang pengalaman saya di organisasi dan aktivitas-aktivitas lain dari S1 sampai S2. Jadi kemarin kita hanya sebatas Bang ya. Iya. Batas hanya perkenalan singkat. Perkenalan singkat. Sebenarnya tentang pengalaman saya sebenarnya hanya tidak jauh dari situ, tetapi memang ada sebagian organisasi yang sempat kemarin tidak disebutkan, yang itu juga sangat membantu untuk kemudian mempush saya sehingga bisa sampai menyelesaikan studi di S2 di Universitas Indonesia. Wah, ini keren banget nih Bang Jalal. Tadi udah pembukaan teman-teman. Sekarang kita pengen tahu nih Bang Jalal, karena Bang Jalal juga sedang sibuk hari ini mau adakan kegiatan. Kita langsung aja nih Bang. Pengen tahu kegiatan Bang Jalal yang menopang Bang Jalal dari semester 1 sampai semester akhir. Itu apa aja sih Bang kegiatan Abang? Silakan Bang. Kegiatan, terima kasih Bang atas kesempatannya. Kegiatan-kegiatan yang kemudian menopang saya untuk kemudian dapat begitu aktif atau menetapkan diri kuliah Fakultas Hukum itu, Bang, berkaitan dengan organisasi eksternal mungkin, Bang. Mungkin yang kemarin kita sempat sebutkan itu hanya sebatas kegiatan internal saya, seperti pusat kajian konstitusi kemarin itu adalah kegiatan internal kampus. Kemudian senior bentuk yang belum lama juga dibentuk Bang kemarin itu, tapi karena semangat dan motivasi tinggi dari sini, jadi pusat kajian konstitusi itu dapat hidup sampai saat ini, dan bahkan kader-kadernya itu Bang sudah banyak yang kemudian ikut delegasi debat konstitusi di universitas-universitas di Indonesia Bang. Wow. Jadi seperti itu. Wow, berarti untuk organisasi itu untuk organisasi intranya Bang. Oh, intranya. Saya juga kemarin waktu masih mahasiswa untuk intranya sempat ikut seleksi untuk ikut delegasi yang dilaksanakan oleh fakultas, tapi karena banyak teman-teman yang lebih muda saya, dan saya hanya sebatas kompetensi di fakultas sebenarnya Bang. Ikut kompetensi fakultas, dan teman-teman lain yang kemudian yang ikut debat konstitusi di mana kalau di Makassar kalau tidak salah pada saat itu Bang Diunas, yang diadakan yang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Bang kalau tidak salah pada saat itu, untuk internalnya itu Bang. Iya, Mahkamah Konstitusi Bang ya. Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Hasanuddin Bang pada saat itu. Itu untuk kegiatan-kegiatan di intra kampus Bang. Intra kampus. Itu pada semester 3 yang kemarin itu Bang. Iya. Itu dari semester 3 Bang ya? Ya semester kalau saya itu ikut kompetisi itu untuk tingkat fakultas itu seleksi untuk ikut debat konstitusi itu pada semester 5 Bang. Semester 5 sudah penjurusan juga pada saat itu. Sudah peminatan kita Bang. Wah, keren banget Bang. Itu yang Abang tekuni di pusat kajian konstitusi itu sudah sampai pengurus Bang? Iya, untuk intra kampus itu Bang. Kalau yang untuk interkampus pengurus ya Bang, saya di divisi
Untuk yang eksternal mungkin Bang? Yang eksternal? Yang eksternal mungkin Bang, di semester 5 itu saya kemudian ikut bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bang. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau kita bersama, Muhammadiyah itu adalah organisasi yang dua terbesar di dunia, di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama Bang. Iya. Dan kami bergerak di di ikatan mahasiswanya Bang. Oh iya Bang, iya Bang. Iya. Di ikatan mahasiswanya Bang ya? Dan saya sampai mengurus di tingkat Dewan Pimpinan Daerah Bang. Pimpinan daerah, dan bahkan mungkin kalau diberi amanah untuk ke depan bisa juga dipus untuk kemudian menjadi pengurus di pimpinan pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sebentar lagi akan diadakan juga di Kendari Bang, musyawarah nasionalnya Bang. Oh, berarti Bang Zalal ini nanti akan berusaha untuk, kalau bisa kita doakan buat jadi pengurus ini Bang ya, pengurus pusat pelajar mahasiswa Muhammadiyah Bang ya? Iya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bang. Wah, keren banget Bang, keren banget nih Bang. Yang sebentar lagi juga akan mengadakan musyawarah atau rapat besarnya di Kendari Bang ya? Musyawarah nasional Bang, yang disebut dengan muktamar Bang. Oh iya Bang. Nah, ya, kalau boleh kita cerita nggak Bang? Muhammadiyah itu kami sebut dengan muktamar. Bang Jalal, kita pengen tahu nih Bang, apa yang dipelajari di dalam, atau apa yang bisa kita petik di dalam organisasi-organisasi yang sudah Bang ambil itu Bang? Ya kalau berbicara eksternal Bang, kita lebih mengarah kepada melihat kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin Bang. Kita kemudian mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah di internal, misalnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bang, dan kemudian kami ketika kami sudah mengkaji, sudah mendiskusikan, sudah kemudian merampungkan itu, dan kemudian kami biasanya untuk kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan misalnya seperti diskusi kebangsaan Bang misalnya. Kalau perlu karena kebijakan itu tidak dilaksanakan, bahkan kami juga bisa mengadakan untuk turun ke jalan Bang, untuk kemudian menyuarakan aspirasi masyarakat. Oh, wah. Seperti demo atau apa sebagainya. Jadi kegiatan saya memang lebih mengarah kepada aktivis-aktivis di luar, kegiatan-kegiatan mahasiswa itu yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat Bang. Wah, berarti bisa kita bilang Bang, tadi yang Bang Zalal ikuti di S1-nya atau di program sarjananya ya tadi Pusat Kajian Konstitusi, yang intrakampusnya, lalu yang ada di luar kampusnya ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dua itu aja tadi Bang ya, berarti Bang ya? Ikatan mahasiswa Bang. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah sekarang kita lanjut Bang ke jenjang karir di magister nih Bang, di pasca sarjana. Apa yang Bang Zalal ikutin nih Bang, kegiatan ataupun organisasi di luar maupun di dalam kampus, sehingga bisa membuat Bang Zalal mungkin berkembang dan jadi banyak relasi. Halo Bang. Iya Bang. Kita pengen aja nih kalau di jenjang S2-nya apa nih Bang organisasi yang diikutinya nih Bang? Kalau S2 mungkin Bang, saya lanjut mungkin tadi yang masih berkaitan dengan satu, memang bukan hanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebenarnya Bang. Ada yang kemudian berafiliasi dengan kampung mungkin Bang. Iya. Dan kami juga membuat organisasi di daerah Bang, yang kami sebut dengan solid. Itu kegiatan-kegiatan yang dari satu daerah itu Bang, kemudian kami satukan yang berkuliah, misalnya yang berkuliah di Haloleo atau berkuliah di Sulawesi Tenggara, dan satu daerah, dalam satu desa Bang, itu kami kemudian himpun mereka untuk kemudian bekerja sama untuk membangun desa kami Bang. Oh, wow, keren banget ini Bang. Ini atas inisiatif
inisiatif siapa ini Bang? Terbentuk organisasi ini Bang? Ini dari inisiatif kami juga sudah masuk generasi ke 10 mungkin Bang, kalau tidak salah Bang. Generasi ke 10 yang apa namanya? Memimpin organisasi desa Bang. Organisasi mahasiswa desa. Yang dari satu desa, kemudian kami kumpulkan dari satu desa, kemudian mereka menjadi mahasiswa dan kami kumpulkan dalam satu himpun solidaritas mahasiswa Lebalano Bang. Oh, Ikatan Solidaritas Mahasiswa Lebalano Bang ya? Iya sih Bang. Wow. Dan kegiatan-kegiatannya itu Bang masih berkaitan dengan apa namanya? Ya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Bang, yang bagaimana kita bisa menyampaikan sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat Lebalano misalnya, untuk kemudian menyampaikan keluhan-keluhannya, misalnya keluhan hukum, keluhan politik, pokoknya keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ataupun hal-hal yang menyusahkan mereka Bang, untuk kemudian kami mudahkan untuk ke jalur itu. Wow, keren. Berarti kalau bisa kita lihat menjembatani Bang ya, menjembatani teman-teman mahasiswa atau yang lainnya berhubungan dengan desa di Lebalano Bang ya. Iya, Lebalano. Perpanjangan tangan lah kita Bang. Perpanjangan tangan. Kalau bilang masyarakat juga masih awam misalnya terhadap kebijakan, kami bantu Bang untuk kemudian memudahkan itu. Wow, keren banget Bang. Ini keren banget nih Bang. Ini di organisasi ini kegiatan-kegiatannya jadi saya itu aja. Gimana Bang? Bagaimana Bang? Di organisasi ini Bang, mereka juga adakah gerakan untuk tiap bulan atau tiap berapa kali balik ke kampung, atau setelah nanti lulus teman-teman ini akan berdaya di kampung atau gimana Bang? Tidak Bang, kami ini Bang sebagai apa namanya, kami itu kan pulang setelah waktu libur. Kami kan libur 2 kali setahun Bang ya. Oh. Pada saat selesai semesteran. Selesai semester kami mulai kemudian mempertanyakan kepada masyarakat itu apa kemudian menjadi keluhan kalian, misalnya dalam hal dari lingkup terkecil mungkin dari hal kebijakan-kebijakan desa misalnya yang bertentangan misalnya, atau kebijakan-kebijakan desa, atau kita juga misalnya bekerja sama dengan desa misalnya untuk mensosialisasikan, untuk mempermudah akses masyarakat terkait dengan misalnya karena kesusahan pemerintah desa. Kami juga membantu pemerintah desa untuk kemudian memudahkan aksesnya ke masyarakat. Pokoknya bukan hanya ke masyarakat juga sebenarnya Bang, tetapi ke pemerintah desa juga kami bekerja sama untuk kemudian untuk kemudian mensosialisasikan kebijakan-kebijakan desa juga Bang. Wah. Itu dari lingkup terkecilnya Bang. Wah, nah kalau gitu Bang, ini kita bicara pemerintah desa, apakah ada bantuan juga Bang yang didapat dari pemerintah desa pada organisasi ini? Gimana Bang? Apakah ada bantuan gitu Bang, dari baik material maupun moral kepada organisasi ini Bang, untuk terus berkembang? Iya, kalau dari bantuan, sebenarnya kita juga sempat meminta bantuan, itu dimasukkan dalam anggaran dana desa Bang. Mantap. Tetapi karena kita ini hanya organisasi masyarakat, jadi kami tidak dibantu, tetapi dalam kegiatan-kegiatan itu kita selalu dibantu. Kita mengajukan proposal, desa berinisiatif untuk kemudian membantu kami untuk kemudian menyukseskan kegiatan kami, Bang. Wah. Keren Bang. Berarti teman-teman tadi kita bisa lihat Bang Jalal ada 3 kegiatan atau 3 organisasi, plus 1 tapi dari yang terakhir Bang Jalal ikatan keluarga kampungnya yang ada di Lebalana yang berada di Kendari ketika beliau kuliah di Haluelo. Nah, kita lanjut nih Bang ke jenjang karir di S2. Apa nih Bang kegiatan atau organisasi kampus yang Bang Jalal ikutin ketika berada di program pascasarjana di UI Bang? Silahkan. Iya. Kalau berbicara tentang kegiatan pasca, saya untuk organisasi intranya itu
kita tahu bersama yang seperti saya jelaskan kemarin tuh Bang, Ikatan Mahasiswa Magister Hukum itu. Dan kami juga selain Ikatan Mahasiswa yang disingkat MMH itu Bang, kami juga bekerja sama dengan apa namanya, ada kegiatan-kegiatan kampus mungkin Bang, seperti Pengmas, penelitian masyarakat yang kemarin itu. Nah, dan Abang juga mungkin pernah mengusulkan itu untuk kemudian benar, dijadikan penelitian bersama Iya. pembimbing ya Bang. Wah, benar Bang. Kami juga pernah mengusulkan itu bersama satu kelas Bang, satu kelas yang HTN pagi 2018 pada saat itu. Iya Bang. Jadi gimana Bang? Boleh ceritakan Bang, apa bisa kita lihat Pengmas ini yang tadi Bang ceritakan, selain Proyek Memhat, kemarin kita udah dengar cerita dari Bang Jalal, Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Syariah UI. Nah, kalau kita lihat Pengmas ini, kemarin berarti Bang Jalal ikut juga penelitian ke beberapa daerah Bang ya? Iya, ke Bengkulu sebenarnya Bang kemarin, tapi saya karena itu ada perjalanan jauh, jadi yang turun ke daerah itu yang orang-orang yang memang ada di daerah tersebut. Yang kami teliti itu di desa Bengkulu, di provinsi Bengkulu Bang. Ada teman kami yang dari satu kelas itu orang Bengkulu. Jadi yang turun di lapangan untuk kemudian melakukan penelitian itu orang-orang sana Bang, orang-orang Bengkulu. Teman satu kelas kami Bang. Oh, wah, ini mungkin sekedar informasi buat teman-teman juga milenial yang belum tahu. Pengmas ini adalah penelitian pengabdian masyarakat, teman-teman yang mengabdi atau meneliti ke beberapa daerah di pelosok Indonesia. Iya. Nah, kebetulan Bang Zalal ini peneliti skupnya di Bengkulu, Bang ya? Bengkulu Bang ya Bang. Di Bengkulu di daerah mananya Bang, kalau boleh tahu Bang? Di Lebong Bang, Lebong. Di Lebong. Lebong Bengkulu Bang, iya Bang. Lebong Bengkulu. Nah, kita pengen tahu nih Bang, apa saja yang tim Bang Zalal lakukan di daerah Lebong ini Bang, Bengkulu, sehingga masyarakat merasa dibantu atau diperhatikan Bang, dengan adanya Pengmas atau penelitian pengabdian masyarakat ini. Silakan Bang. Berkaitan dengan penelitian kemarin itu Bang, dia arah-arahnya itu Bang ke hal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sana Bang. Jadi kami bersama tim itu yang dalam hal ini Siraji pada saat itu yang kemudian lebih banyak tahu di sana, karena saya kemarin tidak turun juga di sana. Tetapi pada intinya apa namanya, kajian kami itu berkaitan dengan dasar apa namanya, kalau label legal apa namanya sumber daya alam di sana Bang. Ada yang kemudian apa namanya, ada yang kemudian salah satu produk daerah kalau dibilang begitu Bang. Saya kurang tahu apa produk daerah yang pada saat itu. Yang kemudian belum ada apa namanya, kalau dibilang label lah kalau itu Bang, label hukum lah pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan adanya hal itu masyarakat itu merespon hal tersebut, karena hal ini berkaitan dengan apa namanya, dengan milik daerah. Jadi harus memang ada labelnya supaya kemudian milik daerah itu tidak di apa namanya, di apa namanya, apa kalau dibilang ya, diambil mungkin Bang ya, dimiliki oleh orang lain. Jadi dimiliki. Wah. Kalau sudah ada legal standar, sudah ada legal hukumnya kan Bang, otomatis masyarakat Lebong pada saat itu mempunyai kekuatan hukum. Kemudian ketika ada yang mengklaim apa namanya, mengaku bahwasanya itu produk saya tuh. Seperti itu Bang. Wah, ini teman-teman kita bisa lihat banget ini kegiatan Bang Zalal di daerah Lebang tadi, Bengkulu, yaitu membuat masyarakat tadi sadar tentang hak kekayaan intelektual mereka, sehingga ketika ada yang mengklaim, pihak yang mengklaim mengakui barang tersebut memiliki kekayaan intelektual suatu daerah lain atau suatu individu kelompok lain, nah ini bisa saja disengketakan karena mereka sudah terdaftar, teman-teman saudara kita di Lebang, terhadap hak intelektual tersebut. Nah, ini berkat Bang Zalal dan teman-teman di Pengmas Syariah UI tadi, Bang ya? Iya, Bang, iya, Bang. Wah, keren banget ini, Bang. Keren banget. Ini berapa lama nih, Bang, prosesnya kemarin di sana tuh, Bang? Prosesnya kemarin tuh kurang lebih, kalau di lapangannya mungkin tidak terlalu lama Bang, tapi untuk proses untuk kemudian
itu kan proses akhirnya nanti buku Bang, buku yang kemudian diterbitkan oleh UI pada saat itu. Wow. Ya. Nah, teman-teman Yang ini kemudian teman-teman ini yang pengen tahu nanti bisa juga lihat bukunya Bang ya, atau mungkin ada soft copy-nya Bang, PDF-nya bisa lihat di mana Bang? soft copy-nya mungkin Bang kemarin nanti saya kirim lah Bang. Nanti saya coba kirim. Itu yang kemudian lebih banyak mengetiknya sebenarnya teman saya Bang. Yang atas nama Siroji itu Bang. Oh, dengan Teman satu kelas juga itu. Teman-teman sekelas gitu Bang ya. Iya. Ada Teman-teman sekelas Bang ya. Teman-teman Dan sekelas bahkan 8 orang dan Bang bahkan ya. juga iya Bang. Seperti Gimana, itu Bang. Dan bahkan juga sampai sekarang itu teman saya itu melanjutkan hal tersebut karena mungkin karena dia yang punya daerah di sana mungkin kemudian dia melanjutkan kan Bang kegiatan-kegiatan itu. Dan bahkan dia sebagian juga di sana Bang, sebagai apa namanya? Turut membantu dosen di sana yang kebetulan bapaknya sendiri Bang. Itu kemudian sama-sama sosialisasi naskah akademik Bang tentang hal tersebut juga. Oh, berarti jadi teman saya melanjutkan hal tersebut karena memang dia yang punya inisiatif kan Bang. Kami hanya turut membantu. Tapi lagi-lagi dia mungkin walaupun bukan saya tetapi hal itu dilanjutkan untuk kemudian dijadikan bagus banget nih Bang ya, berarti lebih kuat dasarnya kan Bang. Ya bisa kita lihat ini berkelanjutan Bang ya, sampai sekarang berkelanjutan ya. Teman saya melanjutkan hal tersebut. Oh, naskah akademiknya Bang ya? Ya naskah akademik karena bapaknya seorang akademisi dosen di sana. Jadi hal itu kemudian dibicarakan mungkin bersama orang tuanya untuk kemudian melanjutkan hal tersebut. Wow, keren banget ini teman-teman. Kita bisa lihat pengabdian yang sungguh-sungguh, tulus dari teman-teman Bang Zala dan teman-temannya yang akhirnya berdampak buat masyarakat lebih luas hingga saat ini teman-teman. Nah, kita pengen tahu juga Bang Jalal, kegiatan selain IMMH dan kegiatan kampus Pengmas tadi, Bang Jalal merupakan penelitian, itu diterbitin juga Bang, di forum internasional atau di jurnal, di proceeding Bang? Kalau Pengmas itu Bang, kami itu hanya buku Bang yang diterbitkan. Ada yang namanya juga Pitma pada saat itu Bang yang ada di UI. Iya. Pitma itu mungkin penelitian mahasiswa yang ngarahnya ke jurnal Bang. Dan setelah itu saya kemudian tidak bersama-sama lagi. Saya hanya cukup di semester 2, semester 3 pada saat itu. Setelah itu teman saya sebenarnya sempat mau mengajak lagi, tetapi saya memilih untuk kemudian fokus melanjutkan menulis tesis. Jadi selama semester 3 ke atas itu 1 tahun terakhir itu saya fokus untuk kemudian menulis tesis. Tidak kemudian tidak bahkan di organisasi Ikatan Mahasiswa Magister Hukum tadi sempat diajak untuk kemudian bergabung lagi, tetapi saya lebih fokus untuk kemudian menyelesaikan studi saya di UI pada saat itu. Wow, nah kalau kita lihat Bang, tidak lagi kegiatan selama 1 tahun terakhir itu Bang di UI. Oh, itu Bang. Berarti kalau kita lihat Bang Zalal berarti aktifnya di beberapa semester awal aja Bang ya, di semester. Iya, di awal saja. Iya, oke. Iya. Nah, kalau kita lihat Bang tadi, karena kita ini juga berbicara fresh graduate Bang. Saya juga kemarin sempat untuk kemudian mengajukan magang ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, tapi karena belum rezeki untuk kemudian bergabung sana, sampai saat ini juga belum ada kegiatan pekerjaan pasti lah tuh. Wow. Iya, seperti itu. Wah, keren banget Bang. Ini berarti sekarang ini lagi berusaha untuk kemudian mencari tempat untuk kemudian mengabdikan diri untuk menyampaikan pemahaman keilmuan hukum Bang. Oh, ini di mana Bang? Lewat bidang apa nih Bang?
Saya juga pernah mengajukan kemarin di Universitas Muhammadiyah Kendari Bang, tetapi karena prosesnya itu panjang, jadi saya harus kemudian mengikuti proses itu untuk kemudian bersabar katanya. Kalau bisa katanya mengajar saja dulu mata kuliah yang berkaitan dengan hukum tata negara misalnya. Karena proses untuk masuk di Universitas Muhammadiyah itu harus melewati proses itu dulu, Bang. Kita harus mengabdi misalnya 2 tahun dulu, kemudian diangkat jadi dosen tetap. Tidak serta-merta langsung diangkat jadi dosen tetap. Kemudian kita katanya lebih berkualitas lagi. Ya, seperti itu, Bang. Wah, keren banget nih Bang ya. Bang Jalal juga dalam proses juga mengabdikan dirinya terhadap bidang keilmuannya nih ya, tata negara ya Bang ya. Siap, Bang, siap. Oke, nah ini Bang kalau kita bisa lihat ketika di Jakarta aktif juga nggak Bang? Bang Jalal aktif Gimana, juga Bang? ketika di Jakarta, Bang Jalal aktif juga nggak di organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Muda Muhammadiyah tadi Bang? Iya, saya sempat aktif juga. Sempat ada kasus pembunuhan apa namanya? Ini sensitif, Bang. Kasus yang kemudian meninggalnya mahasiswa pada demo Omnibus Law mungkin, Bang. Itu ada salah satu mahasiswa yang itu berasal dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Bang. Oke. Yang kalau Abang pasti tahu tentang kasus ini ya, tentang kematian Randi dan Yusuf, Bang. Tahu Bang, tahu. Iya, itu kami juga sempat diamanahkan oleh masyarakat sana katanya minta bantuan untuk kemudian orang tua Randi itu dikawal di Jakarta. Dan juga saya sempat kawal itu sampai beberapa advokasi ke beberapa instansi pusat, Bang. Wah. Bersama Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian YLBHI pada saat itu kemudian mengadvokasi kasus ini untuk dilanjutkan kasusnya. Karena kasus ini tidak sampai sekarang tidak dilanjutkan, Bang, mengenai kasus Randi dan Yusuf ini. Waduh, itulah yang kita Bang ya. Ini kita minta ya pihak terkait untuk mungkin bisa lebih serius menangani ini ya. Iya. Kita turut berduka juga, Bang. Persoalan hukum juga sebenarnya, Bang. Ada juga implikasi hukum ya, Bang. Saat ini dan bahkan kajiannya apa namanya? Kajiannya Komnas HAM itu bahasanya kasus-kasus seperti ini teridentik selalu terulang, Bang. Memang sensitif ini, Bang, karena ini berkaitan dengan apa namanya? Dengan adanya apa namanya perampasan hak asasi manusia untuk berbicara, kan, Bang. Soalnya kasus-kasus ini jadi sensitif loh, Bang. Nanti hal ini kita diskusikan juga lah nanti untuk karena hal ini menarik memang juga untuk didiskusikan. Jadi menarik Bang. Nanti kita mungkin di lain kesempatan akan bahas ya, Bang. Iya, dalam tentang mungkin permasalahan ini juga. Tapi kita dari Milenial Hukum turut berduka ya, Bang, buat teman-temannya. Ya, Bang, siap. Minta maaf ini, Bang, atas kekurangannya, Bang. Berpulang juga dan teman-teman yang akan masih berjuang juga baik di bidang pendidikan atau advokasi. Ya semoga teman-teman juga mahasiswa Muhammadiyah juga bisa lebih semangat, Bang ya. Siap, Bang, siap. Nah, berarti cukup, Bang ya, organisasinya itu saja, Bang? Ada tambahan lagi dari Bang Jalal? Ada tambahan sih, Bang, tapi lebih mengarah kepada seperti tadi organisasi-organisasi yang desa, kemudian kecamatan, dan bahkan di pusat juga itu, Bang, ada kemudian organisasi kampung, Bang. Dari sarjana, pasca, dan dokter itu yang berasal dari satu daerah digabung dalam satu organisasi yang namanya PBKMI, Bang. PBKMI apa itu, Bang? PBKMI, Bang? PBKMI itu organisasi masyarakat Muna, Bang. Masyarakat Muna yang ada di Jakarta, Bang. Organisasi masyarakat Muna yang ada di Jakarta, Bang ya? Yang ada di Jakarta, Bang. Dan kami besar juga, Bang. Dan bahkan dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun kegiatan-kegiatan dan fokusnya juga kita masih berkaitan juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di sana, Bang. Jadi fokusnya kita mengkaji beberapa hal, baik itu politiknya di sana, baik itu kebijakan hukumnya di sana. Pokoknya banyak hal, maupun beasiswa-beasiswa yang ada di sana, turut kita kaji di PBKMI ini. Kemudian nanti generasi-generasi kita itu
paling tidak bisa adalah generasi-generasi kita yang ada di Muna melanjutkan studi di manapun di Jakarta, Bang. Jadi supaya tidak putus generasinya. Wah, itu tujuannya Bang ya, supaya tidak putus generasinya Bang ya. Walaupun Iya, supaya tidak berpencar-pencar putus di generasi. seluruh daerah di Indonesia ya Bang. Iya, ya seperti itu. Wow, keren banget nih Bang Jalal. Tadi kita dengar cerita Bang Jalal, beliau sudah mengikuti organisasi baik di S1-nya, baik di kajian konstitusi, lalu ada organisasi yang ada di luar kampus seperti Ikatan Pelajar Mahasiswa Muhammadiyah, terus juga beliau juga ikut di kegiatan organisasi daerahnya, Labana tadi yang ada di Kendari, lalu melanjutkan lagi pendidikan ke S2 di Pasca Sarjana UI. Bang Jalal ini juga aktif di Ikatan Mahasiswa Magister Hukum IMMH. Lalu Bang Jalal juga mengabdikan dirinya kepada masyarakat bersama teman-temannya di Pengmas atau Pengabdian Penelitian Masyarakat di daerah Bengkulu tadi, yang akhirnya sungguh berdampak buat teman-teman saudara-saudara kita di Bengkulu sampai mereka bisa mempunyai hak-hak hukumnya, dan juga aktif di keluarga besar Muna yang ada di Jakarta, dan melanjutkan juga aktif juga tetap di Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di Jakarta tadi. Nah, ini banyak banget nih Bang organisasi Bang Jalal ikuti, di samping Bang Jalal juga fokus pada pendidikan Bang Jalal. Iya, siap. Jadi Bang. organisasi dan pendidikan Bang Jalal nggak terpisah Bang ya. Abang bisa menyelaraskan waktunya, karena teman-teman sekarang yang dipikirkan teman-teman, bagaimana mungkin bisa membagi waktu untuk satu organisasi. Ini Bang Jalal banyak organisasi. Nah, bahkan Bang Jalal juga kalau kita bisa lihat Pengmas itu pergi langsung ke Bengkulu. Nah, ini kan berarti menyita waktu Bang Jalal. Apakah ada Bang kiat-kiat buat teman-teman milenial hukum yang pengen juga aktif di organisasi, namun juga nggak kepengen Bang meninggalkan masa-masa kuliahnya nih Bang, supaya juga tidak keteteran. Ada pesan-pesan nggak Bang? Kiat-kiatnya seperti yang dikatakan Abang lah, kita harus mampu kemudian membagi waktu. Pokoknya kita buat deadline lah untuk kemudian misalnya kapan kita bisa untuk kemudian bergabung bersama organisasi kita, bagaimana kemudian kapan kita fokus untuk kemudian melanjutkan studi kita. Jadi lebih kepada kita semaksimal mungkin membagi waktu kita lah. Dan bahkan kita lebih dari lain lah, misalnya yang lain waktu tidurnya itu mungkin 8 jam, kita maksimalkan waktu tidurnya kita 4 jam lah, dan kemudian kita dapat membagi waktu-waktu itulah. Wow. Jadi lebih kira kita semaksimal mungkin membagi waktu lah Bang, karena mungkin juga saya fresh graduate, lebih fokus kepada studi, tidak ada kerjaan-kerjaan lain, mungkin saya dibilang lebih gampang lah untuk kemudian dapat membagi waktunya itu. Oh, wah, keren Bang. Ini tadi kita udah dengar teman-teman kiat-kiat dari Bang Jalal buat teman-teman juga yang nggak kepengen keteteran di kampus, namun juga bisa aktif berorganisasi seperti yang disampaikan Bang Jalal tadi, bisa didengar kiat-kiat ulang dari Bang Jalal tadi, ya teman-teman. Nah, mungkin sedikit Bang, mungkin yang dipetik Bang dari organisasi itu apa sih Bang? Yang Abang merasa bahwa kita tuh mahasiswa harus aktif juga berorganisasi karena kita dapat ini gitu Bang. Apa Bang? Kalau saya Bang, berbicara organisasi itu adalah salah satu wadah sebenarnya untuk kemudian kita bisa mengimplementasikan dari ilmu yang kita dapatkan di kampus sebenarnya Bang. Jadi berbicara kampus itu sebenarnya lebih mengarah kepada kita lebih mengarah kepada menulis mungkin, atau hal sebagainya, kita lebih mengarah ke penelitian ke masyarakat. Tetapi kalau berbicara organisasi ini, kita sampai misalnya tahu sampai seluk-beluk yang paling dalamnya itu tentang aktivitas masyarakat, dan bahkan kita mampu mengadvokasi. Sama halnya misalnya kita kerja di instansi-instansi Bang, ada salah satu hal yang kemudian kita kaji dan kemudian itu diselesaikan, itu lebih mengarah dia kemudian dia ada suatu permasalahan dan kemudian kita bicarakan bersama dan kita carikan solusi
dari permasalahan-permasalahan itu. Terus kemudian permasalahan-permasalahan itu tidak terjadi lagi di kemudian harinya. Seperti itu sih. Lebih mengarah ke situ sih, Bang. Wow, teman-teman kita bisa lihat tadi Lebih teman-teman mengarah ya. kepada mengabdikan diri kepada masyarakat lah. Kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat lah. Wow, keren. Seperti Keren itu banget. memang. Keren banget, Bang. Wah, ini kita bisa lihat tadi banyak banget teman-teman yang kita bisa dapat kalau kita juga aktif berorganisasi. Iya, siap. Teman-teman kita bisa lihat tadi ya, teman-teman ya. Nah, kita udah sampai nih, Bang, di penghujung acara kita, teman-teman. Sudah setengah jam kita ngobrol organisasi dengan Bang Jalal. Bang Jalal juga saat ini sedang ada kegiatan, Bang ya. Mau ada kegiatan. Kita nggak bisa lama-lama, teman-teman. Kita harus berpisah. Namun, kita akan ketemu lagi dengan Bang Jalal hari Jumat, teman-teman. Iya, siap, Bang. Kita akan membahas tentang pertentangan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE yang nanti akan dibagi 2 sesi dan ada juga pemantiknya Bang Gunawan si Mang Unsong. Nah, kita nanti akan ketemu lagi di sana. Teman-teman bisa nanya, bisa ikutan, bisa gabung di link Zoom nanti ke depan. Nanti kita akan Milenial Hukum share di Instagram Milenial Hukum. Nah, terakhir Bang Jalal, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Bang Jalal masih menyempatkan waktu untuk kita. Baik, mungkin sedikit Bang, best quote seperti biasanya Bang, buat teman-teman Milenial Hukum, mungkin yang berkaitan dengan organisasi Bang. Silakan Bang. Organisasi, berkaitan dengan organisasi, saya sebagai organisatoris menyatakan bahwasannya jangan pernah bermahasiswa kalau tidak berorganisasi. Jadi antara organisasi dan mahasiswa itu harus saling berjalan beriringan, Bang. Seperti itu. Jangan pernah terpisahkan antara bermahasiswa dan berorganisasi. Wow. Ya, seperti itu. Wah, kita bisa lihat teman-temannya tadi quote dari Bang Jalal, jangan pernah bermahasiswa kalau tidak berorganisasi, karena kedua itu harus berjalan beriringan. Sebagaimana mahasiswa bukan hanya dituntut ilmunya, namun dituntut juga karsanya, Bang ya. Bisa mengabdi kepada masyarakat, karena itu tridharma perguruan tinggi, pengabdian, penelitian, dan pendidikan, teman-teman. Siap. Terima kasih Bang Jalal buat waktu dan kesempatannya. Kita doakan Bang Jalal. Bang, siap. Sampai ketemu kita di hari Jumat ya Bang ya. Siap Bang. Siap. Sampai ketemu Bang. Siap. Terima kasih Bang Jalal buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Bye. Siap Bang. Ya Bang.